Ketua. Ya Ya, baik, silakan. terima kasih pimpinan dan seluruh rekan-rekan Ketua Dewan Komisioner dari OJK beserta jajaran. Pada hari ini saya hanya ingin menanggapi beberapa hal. Yang pertama terkait tentang peraturan yang baru diterbitkan oleh OJK tentang relaksasi kredit. Tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Putri panjang lebar juga, dan perspektif betul sama di daerah juga masih belum terdapat persamaan perspektif. Jadi beberapa hal yang memang harus digarisbawahi di sini. Yang pertama, harus clear dulu di tengah-tengah masyarakat dan pemberi pinjaman itu sendiri, agar tidak terjadi kegaduhan di publik. Dan dari pihak OJK juga dalam hal ini sangat dinanti ketegasannya, terutama menyangkut detail kebijakannya seperti apa, strategi implementasi di lapangannya seperti apa, pengawasannya juga seperti apa, itu sangat dinanti oleh masyarakat kita. Dan juga harus berani secara tegas memberikan sanksi kepada lembaga pemberi pinjaman yang dalam hal ini masih membandel dalam tanda kutip, yang padahal sudah mendapatkan edaran dan juga sudah di bawah naungan dari OJK itu sendiri. Dan kemudian saya juga berpikir, Pak Ketua, apakah tidak perlu dibuat semacam call center khusus untuk menangani kondisi yang seperti ini? Karena pada saat sekarang masyarakat kita untuk berkomunikasi sangat sulit. Dan bahkan di dalam call center itu kalau bisa, bila perlu ada semacam mekanisme yang menerima keluhan masyarakat, keluhan debitur kita, menyangkut pertama debt collector yang saat ini juga masih banyak berkeliaran, dan bahkan ada debt collector yang secara tegas menyatakan bahwa mereka belum menerima arahan apa-apa dari pusat, mereka belum menerima peraturan terbaru, dan bahkan mereka mengancam juga kepada debitur kita untuk sampai membuka data, mengancam untuk menyita dan segala macam. Nah, ini kan suatu hal yang saya pikir semakin memperburuk psikis mental masyarakat kita. Dan selain itu juga harus disampaikan secara rutin report kepada masyarakat perbankan mana saja yang sudah menerapkan peraturan ini, yang sudah mengimplementasikan ini harus jelas dulu kepada masyarakat. Karena di kami daerah sini, Bapak, masih banyak sekali debitur kita yang merasa susah untuk berkomunikasi. Bahkan mereka menelpon via telepon mau berkoordinasi kepada kantor, kantor tidak memberikan jawaban. Mereka malah mengarahkan untuk datang ke kantor cabang atau kantor pusat terdekat. Sementara kondisi wilayah kita saat ini, kita sangat dibatasi untuk berinteraksi secara fisik. Nah, ini juga menjadi pertimbangan untuk dibuat call center khusus. Kemudian yang kedua juga saya melihat dana CSR. Apakah tidak bisa OJK ini mendorong perbankan untuk bisa mengalokasikan dana CSR-nya secara linear sampai ke daerah? Jadi dalam artian tidak terpusat oleh bank-bank negara atau bank swasta di pusat saja, tapi sampai ke daerah juga harus. Contohnya saja di setiap provinsi, setiap kabupaten sudah ada setiap bank. Kalau bisa dikoordinir untuk bisa dana CSR yang ada di bank itu didistribusikan untuk pembelian APD, masker, dan segala macam, mungkin kacamata, pelindung wajah untuk masyarakat kita di sini, terutama tenaga medis kita. Dan selain itu juga saya berpikir bahwa dana CSR ini juga bisa dialokasikan untuk membantu kelompok-kelompok UMKM yang saat ini betul-betul kesusahan. Contohnya mereka bisa membantu untuk produksi masker kain, kemudian juga membantu pemerintah dalam percepatan ya pembagian sembako dan lain-lain. Itu juga untuk masyarakat saya pikir tidak ada salahnya, dan mungkin mekanismenya, regulasinya OJK bisa siapkan bagaimana supaya fleksibel juga. Karena betul tadi sudah disampaikan dari rekan fraksi Gerindra, kalau tidak salah itu bahwa krisis kita bukannya krisis ekonomi, tapi krisis kesehatan itu yang paling utama. Ekonomi kita akan seiring membaik jika kesehatan kita juga semakin meningkatkan progres menuju baik. Mungkin itu saja Bapak pimpinan dan rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.